Pernahkah kamu membayangkan bagaimana bentuk kecil sel darah merah dapat menentukan kesehatan seseorang? Coba bayangkan, jika sel-sel yang seharusnya bulat dan lentur, tetapi berubah menjadi kaku dan berbentuk sabit. Lalu, apa akibatnya? Akibatnya, aliran darah dapat tersumbat, organ kekurangan oksigen, dan rasa sakit yang luar biasa pun muncul. Anemia sel sabit adalah penyakit bawaan yang menyebabkan sel darah merah atau eritrosit berbentuk seperti bulan sabit. Pada kondisi normal, bentuk sel darah merah adalah bulat seperti cakram. Namun, pada kondisi anemia sel sabit, eritrosit berbentuk sabit. Bentuk ini membuat sel darah sulit bergerak melalui pembuluh darah, sehingga bisa menyumbat aliran darah dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti nyeri yang sangat hebat, anemia atau kekurangan sel darah merah, serta kerusakan organ. Penyakit anemia sel sabit atau sickle cell disease terjadi karena adanya mutasi pada gen HBB, yaitu gen yang mengandung instruksi untuk membuat hemoglobin, protein dalam sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh. Mutasi ini menyebabkan hemoglobin S atau HbS terbentuk, menggantikan hemoglobin normal atau Hba. Hemoglobin S memiliki sifat yang berbeda. Dalam kondisi oksigen rendah atau hipoksia, HbS akan menggumpal dan membuat sel darah merah berubah bentuk menjadi sabit serta bersifat lebih kaku. Mutasi pada gen HBB ini terjadi karena perubahan satu huruf dalam kode genetik atau DNA, yaitu dari guanin adenin guanin menjadi guanin timin guanin. Anemia sel sabit bersifat autosom resesif, yang berarti seseorang harus mewarisi dua salinan gen yang rusak, satu dari ibu dan satu dari ayah, untuk mewarisi penyakit ini. Jika hanya mewarisi satu salinan, orang tersebut disebut pembawa sifat sel sabit atau sickle cell trait. Mereka biasanya tidak mengalami gejala yang berat, tetapi dapat menurunkan gen anemia sel sabit ini kepada generasi selanjutnya. Orang dengan anemia sel sabit mengalami berbagai masalah kesehatan. Yang pertama, anemia kronis. Hal ini karena sel darah merah mereka cepat rusak, sehingga tubuh sulit mendapatkan cukup oksigen. Yang kedua, krisis nyeri sel sabit, yaitu nyeri hebat akibat penyumbatan pembuluh darah oleh sel darah sabit. Yang ketiga, stroke. Hal ini karena aliran darah ke otak terganggu dan otak kekurangan mendapatkan oksigen. Diagnosis anemia sel sabit dapat dideteksi dengan berbagai metode. Yang pertama adalah melalui elektroforesis hemoglobin, yaitu tes laboratorium yang memisahkan berbagai jenis hemoglobin dalam darah berdasarkan muatan listriknya. Yang kedua adalah tes DNA atau PCR, digunakan untuk mengidentifikasi mutasi pada gen HBB, terutama mutasi guanin adenin guanin menjadi guanin timin guanin pada kodon ke-6. PCR sangat akurat dalam mendeteksi anemia sel sabit, bahkan dalam kondisi parental dengan menggunakan sampel dari cairan ketuban atau amniocentesis dan atau filus chorionik. Saat ini, belum ada obat yang benar-benar bisa menyembuhkan anemia sel sabit untuk semua orang. Dan hanya bisa dilakukan perawatan untuk membantu mengurangi rasa sakit
yang diderita pasien. Demikian video singkat mengenai anemia sel sabit. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan membuka wawasan kita lebih mendalam. Ilmu pengetahuan bukan hanya tentang memahami, tetapi juga tentang menemukan harapan di tengah tantangan. Teruslah mendukung riset dan inovasi, karena setiap langkah kecil dalam sains dapat menjadi perubahan besar bagi masa depan kesehatan kita. Stay curious, stay informed, see you in the next video. Bye-bye!